Tujuannya adalah memberikan informasi kepada stakeholder, baik itu sebagai owner maupun membaca informasi dari laporan keuangan. Tapi kalau untuk perpajakannya, kita membuat akuntansi perpajakan dengan tujuan menentukan berapa penghasilan kena pajak, menghitung berapa harga perolehan, menghitung pajak terutang, kemudian memanfaatkan sebagian fasilitas perpajakan, misalnya kompensasi kerugian, kalau yang sekarang DTP ditanggung pemerintah, dan juga sebagai dasar pencatatan transaksi terutama apabila dilakukan pengerjaan pajak. Gitu ya. Di awal pertemuan KUP kita membahas terkait dengan pembukuan, tidak terlepas dari akuntansi pajak. Di sana disampaikan bahwa defaultnya seluruh wajib pajak badan adalah, seluruh wajib pajak wajib pembukuan, kecuali orang pribadi dengan catatan yang tidak menjalankan usaha atau menjalankan usaha dengan omset kurang dari 4,8 miliar. Itu ya. Jadi pengecualiannya hanya untuk orang pribadi. Gimana untuk badan, Pak? Untuk badan semuanya adalah kewajibannya pembukuan. Dasarnya pakai apa? Dasarnya tetap pakai PSAK, cuman ketika nanti menghitung PKP, menghitung DPP, menghitung pajak terutang, kita akan rekonsiliasi, gitu ya. Sebagai pengantar juga kita sampaikan diulang lagi pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP. Bahasa dari akuntansi mungkin pembukuan di sana disampaikan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan meliputi HUMPB, harta utang modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi. Gitu ya. Itu bahasa KUP-nya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Di KUP defaultnya semuanya wajib pembukuan, kecuali mereka orang pribadi yang tidak menjalankan usaha ataupun orang pribadi yang menjalankan usaha dengan omset kurang dari 4,8 M. Untuk kepentingan perpajakan cukup 2 laporan, neraca dan juga laporan laba rugi. Lebih bagus kalau misalnya dilengkapi dengan laporan arus kas, laporan ekuitas, perubahan modal ya. Kemudian kalau misalnya ada laporan arus piutang silahkan. Kemudian yang paling penting lagi catatan atas laporan keuangan CLAK ya silahkan ya. Yang penting ketika misalnya wajib pajak diaudit ya, pembukuannya diaudit, maka kita juga harus fair menyampaikan di SPT tahunan lampiran audit yang telah dilakukan. Jangan salah, karena kita bisa mengakses IAP ya, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Di situ kita dikasih database wajib pajak siapa saja yang menjadi konsumen dari akuntan publik ya. Karena akuntan publik punya kewajiban melapor ke IAPI, IAPI ada kewajiban melapor ke kita. Selain dari situ, kita juga bisa memantau melalui faktur pajak yang diterbitkan oleh akuntan publik atau mungkin bukti potong yang telah diterbitkan oleh wajib pajak sendiri. Bukti potong PPh 23 untuk jasa pembukuan misalnya. Ketika terjadi selisih antara laporan SPT tahunan dengan laporan audit, biasanya yang kita pakai adalah laporan audit. Ya, karena pihak independen, pihak ketiga menjadi bukti yang lebih valid dibandingkan informasi yang disampaikan oleh wajib pajak, gitu ya. Jadi ketika diaudit, pastikan laporannya tersampaikan dan sama isinya dengan laporan laba rugi yang disampaikan di SPT PPh Badan. Oke, ini sudah saya skip.
Konsep ini juga tadi saya sampaikan berkali-kali, di mana kalau WP Badan tidak ada pengecualian untuk OP khusus mereka yang melakukan kegiatan usaha dengan omset kurang dari 4,8 M. Terus, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban dan modal, penghasilan dan biaya, penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung pajak terutang. Intinya adalah tujuannya untuk menghitung berapa pajak terutang, berapa DPP, kalau kita bahasanya PPN, berapa PKP, penghasilan kena pajak, kalau kita bahasanya penghasilan, pajak penghasilan. Kemudian ini adalah siklus akuntansi perpajakan. Ini siklus akuntansi yang dimodifikasi sebenarnya. Kalau kita berpedoman pada PSAK, mungkin cukup sampai pada laporan keuangan di sini ya. Tapi ketika misalnya untuk kepentingan perpajakan, kita tambahin siklusnya berupa rekonsiliasi, sehingga masuk ke SPT PPh Badan, dan hasil rekonsiliasi ini nanti kita masukkan sebagai bagian dari laporan laba rugi maupun neraca secara komersil. Itu. Di sini mungkin saya nggak akan jelasin gimana caranya jurnal ini debit ini kredit gitu kan, dasar banget ya. Cuman memang slide ini kita bikin untuk semua kalangan waktu itu. Jadi mohon maaf nanti mungkin ada beberapa materi dasar yang saya selipkan di sini. Untuk siklusnya tentu pertama dari dokumen sumber. Ini bisa berupa invoice, kwitansi, faktur misalnya. Dari dokumen sumber kita melakukan jurnal transaksi ya. Kita mengenal istilah debit, kredit ya yang kita pakai untuk akuntansi. Bedakan dengan pencatatan biasa dan pencatatan akuntansi. Kalau pencatatan biasa kita hanya mungkin melakukan pencatatan di satu sisi, misalnya ada organisasi masyarakat, ormas, atau yayasan sosial misalnya, mereka hanya akan mencatat penerimaan dan pengeluaran. Ya, itu di satu sisi. Sehingga di akhir tahun kita tidak bisa melihat posisi neraca, posisi laba rugi. Atau bahasa ini mungkin mereka pakai cash basis gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pakai PSAK atau aturan akuntansi perpajakan, kita catat di dua sisi, yaitu di debit dan juga di kredit, sehingga nanti di akhir periode kita bisa menampilkan laporan berupa neraca dan juga laporan laba rugi. Dari jurnal transaksi yang dilakukan, kemudian direkap dalam buku besar atau ledger, kemudian kita kelompokkan ke dalam neraca saldo dan laporan laba rugi. Kesalahan saat penjurnalan akan mengakibatkan kesalahan pada akhir pelaporan, gitu ya. Kalau dulu kita belajar perkuliahan, ini harusnya di debit, kok kita jurnalnya di kredit. Akhirnya bingung, nggak balance, dan segala macamnya. Kalau balance, berarti benar, Pak. Belum tentu padahal. Ya. Yang penting bisa jadi balance aja kita udah syukur. Istilahnya ngerjain. Kalau misalnya dulu kita ujian ya. Nah, dari laporan keuangan dan neraca saldo yang telah terbentuk, tadi di PPh Badan kita istilahkan sebagai laporan keuangan komersil. Ya. Di pajak, kita butuh rekonsiliasi lagi, penyesuaian fiskal, baik itu positif maupun negatif. Sehingga terbentuk namanya laporan rugi laba fiskal. Ya. Dari laporan rugi laba fiskal itu kita susun menjadi SPT tahunan PPh Badan, sehingga ketemu berapa sih PPh yang terutang, berapa kredit pajak, dan berapa PPh kurang bayarnya. Nah,
Untuk bahasan siang hari ini, fokus kita adalah di koreksi fiskal ini. Dari hasil koreksi fiskal itu, nanti teman-teman mendapatkan perbedaan antara laba rugi fiskal dan laba rugi komersil. Perbedaannya kita bagi menjadi dua, perbedaan temporer atau sementara, dan juga perbedaan permanen. Perbedaan temporer dan permanen ini diindikasikan dari masa kapan dia akan menjadi sama perlakuannya. Contohnya misalnya gini. Ketika di laporan laba rugi komersil, kita membebankan biaya entertain yang secara fiskal tidak dapat diakui. Maka kita melakukan koreksi positif. Perbedaan itu akan menjadi perbedaan permanen sampai dengan aturan dirubah lagi, istilahnya kan gitu, permanen. Beda dengan misalnya kita melakukan koreksi fiskal di bagian piutang tak tertagih misalnya. Di laporan laba rugi komersil, kita membebankan piutang tak tertagih sekian M. Kemudian karena prinsip realisasi, kita melakukan rekonsiliasi, koreksi positif Pak, 500 juta. 500 juta itu perbedaannya nanti akan menjadi permanen atau temporer. Kita menggolongkan perbedaan semacam itu menjadi perbedaan temporer, perbedaan waktu. Di suatu saat, beberapa tahun kemudian atau beberapa saat kemudian, bisa jadi piutang yang tadi kita koreksi memang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan dapat dibebankan sesuai aturan PMK-nya. Ya. Maka ketika tahun itu menjadi sama perlakuannya. Dulu kita koreksi, tahun yang bersangkutan dia jadi bisa dibebankan. Nah, itu merupakan perbedaan waktu atau perbedaan temporer. Di PSAK 46, dia mengamanatkan bahwa ketika terjadi perbedaan temporer, entitas atau wajib pajak wajib menunjukkan dalam neraca dan juga laba ruginya, di mana nanti kita akan mengenal istilah pajak tangguhan. Ada aktiva pajak tangguhan, ada kewajiban pajak tangguhan, dan di sisi laporan laba ruginya nanti ada pajak tangguhan. Gitu ya, mungkin teman-teman mungkin sering pernah dengar istilah pajak tangguhan. Ini mirip dengan apa ya, PSAK berapa yang mencatat terkait dengan imbalan pasca kerja. Ketika kita mau mendapatkan laporan audit dengan WTP, wajah tanpa pengecualian, kita kan wajib melakukan eh, pencatatan untuk imbalan pasca kerja. Ya, itu salah satu PSAK juga dan ini bagian dari PSAK 46 terkait dengan pajak tangguhan. Gitu ya. Prinsipnya mirip dengan imbalan pasca kerja itu. Nah, ini sederhana banget sebenarnya. Contoh dari form laporan keuangan sederhana dari bagian laba rugi dan neraca. Pertama mungkin kita membuat sebuah laba rugi, kemudian dikoreksi fiskal, positif, negatif, ketemu laba rugi fiskal, dihitung PPh terutang yang akan mengurangi laba rugi komersil. Dari laba rugi komersil dikurangi PPh terutang itu, muncullah laba rugi tahun berjalan yang kita ambil ke posisi neraca per 31 Desember. Sebagai informasi, untuk perhatian Fiskus saat ini, kalau kita membaca laporan keuangan, kita tidak terpaku pada laporan laba rugi. Bahkan kita mendapatkan banyak koreksi dari membaca laporan neraca.
Ini yang jarang banget diajarin di brevet ya, di perkuliahan maupun di brevet. Kita biasanya main rasio di neraca ketika misalnya kita melihat posisi utang piutang yang nilainya signifikan dan tidak wajar. Kita biasanya uji arus utang, uji arus piutang untuk melihat apakah benar nilai utang itu segitu, nilai piutang itu segitu. Karena indikasi dari beberapa wajib pajak yang dijumpai, mereka biasanya melakukan istilahnya kamuflase ya, kamuflase untuk menyembunyikan laba biasanya di posisi hutang dan piutang. Satu lagi adalah posisi ekuitas ya atau modal. Di situ ada modal, kemudian ada laba ditahan, ada laba tahun berjalan, ada dividen kalau misalnya PT ataupun withdrawing atau prefer ya untuk CV. Nah, di ekuitas itu kita coba cermati. Biasanya muncul beberapa catatan yang bisa menjadi koreksi kita. Misalnya, kalau di kita mencermatinya adalah adanya perubahan struktur pemegang saham. Oke, misalnya modal awalnya 1 miliar. Kemudian akte berubah, modalnya menjadi 10 miliar. Tapi komposisi pemegang sahamnya berubah, Pak. Oke, ada yang hilang nggak? Ada satu, muncul lagi tambah dua. Nah, transaksi keuangan yang melibatkan saham ini sekarang lagi dipelototin. Karena kita harus menilai kewajaran transaksinya. Ya yang dicatat di sini misalnya perusahaan umurnya bertahun-tahun biasanya 1 miliar, Pak. Nanti jangan-jangan ketika dijual ke pihak lain juga dihargainya tetap 1 miliar. Padahal perusahaan udah bonafit misalnya. Secara nilai pasar harusnya dia udah jadi 10 atau misalnya 20 miliar. Karena penjual saham tidak mau melaporkan dalam SPT PPh orang pribadi, maka dia laporkan hanya sebatas yang tercatat di neraca perusahaan. Nah, itu sebenarnya yang kita saat ini fokus untuk koreksi ya, untuk lakukan pengawasan. Banyak penilai-penilai kita yang diterjunkan untuk menilai bisnis dari perusahaan. Saya ambil contoh mungkin di daerah Buah Batu sana ada ini ya, apa tuh, Agung Podomoro ya, properti. Nah, di situ saya ingat banget waktu 2020, 2021, itu ada pergantian kepemilikan, di mana pengembang awalnya itu dibeli oleh Agung Podomoro seluruhnya. Kemudian harga yang dicantumkan dari penjual adalah harga yang ada di neraca saat itu. Padahal uang yang dia terima lebih besar dan lebih banyak sesuai dengan nilai pasar. Maka dari situ kita melakukan koreksi, melakukan penilaian, akhirnya mau nggak mau kita tetapkan ke pemegang sahamnya nilai SKP yang luar biasa. Karena dianggap semuanya sebagai penghasilan selisihnya. Awalnya 1 miliar misalnya, nilai pasarnya udah 20 miliar. 19 miliarnya kita tetapkan menjadi penghasilan, tarif langsung kalikan tarif PPh. Kalau badan 25% dulu, kalau OP progresif 5, 15, 25 sampai 30%. Gitu ya. Jadi tidak hanya terpaku di laba rugi, kita biasanya juga menguji untuk laporan neraca. Hati-hati untuk membuat neraca. Apalagi untuk sisi utang piutang, pastikan terkonfirmasi. Kalau kita audit, biasanya kita klarifikasi ya, konfirmasi ke lawan transaksi, dan itu pastikan nilainya sama. Oke, ini persamaan dasar akuntansi. Akuntansi dasar banget ya, ketika mungkin awal-awal teman-teman belajar. Persamaannya adalah harta merupakan penjumlahan dari utang, ditambah modal, ditambah penghasilan, dikurangi beban. Kurang lebih gitu ya. HUMPB, kalau dulu saya belajarnya HUMPB.
Sisi harta itu merupakan penjumlahan dari utang ditambah modal, ditambah penghasilan, dikurangi beban. Maka prinsip dasar penjumlahan ketika harta bertambah, kita debit, gitu kan? Ketika harta berkurang, kita kredit. Bayar gaji pegawai, Pak. Pakai uang apa? Pakai bank. Ya berarti itu harta. Kita debit. Kredit, sorry. Debitnya kemana? Ke beban. Sini kan. Ada penjualan, Pak. Masuk ke rekening. Bertambah atau berkurang? Bertambah. Berarti kita debit. Kreditnya kemana? Penghasilan. Sama-sama bertambah. Gitu ya. Jadi di sisi kiri, di sisi harta, bertambah kita debit, berkurang kita kredit. Di sisi kanan, bertambah kita kredit, berkurang kita debit. Oke ya. Untuk beban, ini sama dengan posisi harta. Bertambah di debit, berkurang juga di kredit. Oke. Ini nggak usah lah ya. Contoh penjurnalan. Ketika beli bahan baku oleh perusahaan X senilai 1 juta dibayar cash. Langsung kita jurnal ke persediaan misalnya, debitnya 1 juta, kreditnya kas 1 juta. Pembayaran gaji, debitnya beban gaji, kreditnya kas. Penjualan barang secara kredit, piutang debit, kreditnya penjualan. Dari jurnal yang kita lakukan, nanti kita rekap ke dalam buku besar, ada buku besar kas, ada buku besar persediaan, buku besar penjualan, buku besar gaji, buku besar piutang usaha. Gitu ya. Jadi semakin banyak akun yang dipakai, semakin banyak ledger yang harus disiapkan. Kalau sekarang modelnya kan udah pakai sistem akuntansi ya. Ada, kalau dulu saya kenalnya hanya Mayop ya. Sekarang apa? Banyak banget kayaknya. Ada Akurat, terus ada jurnal, terus apa lagi ya? Eh, yang berbayar maupun banyak juga yang bikin dalam bentuk Excel ya. Ada juga yang bikin dalam bentuk Excel yang ketika kita ngeklik sudah langsung menjadi sebuah laporan laba rugi. Pengembang-pengembangnya udah banyak gitu ya. Kalau dulu kan kita manual. Oke, dari seluruh buku besar kita kumpulkan menjadi kertas kerja, nanti kertas kerjanya untuk posisi neraca maupun posisi laba rugi. Sekarang untuk menjurnal PPh terkait dengan output. Kalau misalnya kita melakukan penjurnalan PPh pasal 21, ada dua perlakuan. Di PPh 21 kita mengenal istilah gross up dan dipotong. Teman-teman masih ingat ya. Gross up itu gimana, Pak? Gross up itu diberikan dalam bentuk tunjangan, nanti menjadi objek PPh 21, dan dipotong akhirnya ya. Sorry, tunjangan PPh 21 nanti akan dibayarkan ke PPh 21. Jadi ketika misalnya gajinya 10 juta, ya net 10 juta. Cuman di PPh 21 dia akan ditambahkan tunjangan PPh 21 sekitar misalnya 500.000 misalnya. Ada juga yang sifatnya dipotong. Gaji kamu 10 juta, tapi potongan PPh 21 500.000 ya. Nah, itu di PPh 21 kita mengenal sistem gross up dan dipotong. Ada lagi satu sistem yang sebenarnya nggak diakui di kita, yaitu sistem ditanggung perusahaan. Ya, nanti kalau misalnya ditanggung perusahaan, maka muncul namanya beban PPh 21 di laporan laba rugi. Nanti kita koreksi fiskal ya, karena sifatnya gratis, tidak dimasukkan sebagai tambahan penghasilan bagi karyawan, tapi langsung ditanggung oleh perusahaan. Oke, contoh aja misalnya,
Ada gaji yang diterima 2.500.000, iuran pensiun 50.000, PPh 21 44.750. Jurnalnya gimana? Gitu ya. Beban gaji tetap nilai keseluruhan yaitu 2.500.000. Dari bagian 2.500.000 itu kreditnya ada berupa utang iuran pensiun karyawan 50.000, kita kita potong ya. Kemudian keluar dari kas 2.405.000. Oke. Kemudian utang PPh 21 44.750. Gitu ya. Jadi yang diberikan ke karyawan hanya 2.400.000. Karena yang uang pensiun kita pungut atau kita potong nanti kita setorkan ke dana pensiun. Kemudian PPh 21 kita potong nanti kita setorkan ke kas negara. Gitu ya. Untuk PPh 21, jurnal PPh 21 ini sifatnya sementara. Di bulan berikutnya idealnya dia akan hilang. Makanya ketika misalnya kita membaca laporan neraca pada akhir periode, di sana muncul utang pajak, itu breakdown-nya banyak banget. Ada utang PPh 21, utang PPh 23, ada utang PPh pasal 29, PPh badan maksudnya. Kemudian ada utang PPN. Perusahaan yang bagus dia akan merinci. Ini loh Pak, utang pajak kita terdiri dari A, B, C, D, dan seterusnya. Dan itu hanya untuk yang masa adalah hanya satu masa. Makanya kalau misalnya utang pajaknya gede banget, kita jadi curiga. Jangan-jangan ini akumulasi setahun, dia belum setorin gitu ya. Itu. Ini sifatnya adalah akun sementara untuk PPh 21. Utang PPh 21. Contoh lagi untuk PPh pasal 22. PT Mulya mengirimkan tagihan ke Pemda atas pengadaan barang sebesar 100 juta. Atas pengadaan barang tersebut dipungut PPh 22. Harga pokok atas barang tersebut adalah 80 juta. Jurnalnya gimana? Ketika kita ngirim tagihan ke Pemda berarti masih kita akui sebagai piutang. Ya. Di PPN kita kirim tagihan, kita bikin faktur dan dianggap sebagai penjualan ya. Piutang dagang yang kita catat adalah 98.500. Kemudian kita nanti akan dipungut PPh pasal 22 oleh Pemda. Nilainya 1,5% dari nilai DPP. Maka kita mencatat pajak dibayar di muka untuk PPh pasal 22 1.500.000. Dan kita catat sisi kreditnya penjualan sebesar 100 juta. Kalau yang bawah ini untuk mutasi persediaan aja ya. Intinya di atas ini. Recording stopped. Ini untuk PPh pasal 22. Jadi munculnya kalau PPh 21 tadi di sisi neraca bagian utang, kalau PPh 22, 23 yang dipotong oleh pihak lain nanti muncul sebagai beban dibayar di muka atau pajak dibayar di muka. Jadi jangan rancu ya, nanti ketika misalnya kita lihat laporan keuangan, Pak, di situ ada akun namanya beban dibayar di muka. Kita harus breakdown dulu, makanya penting CALK itu, catatan atas laporan keuangan itu penting. Apa sih dalamnya dari beban dibayar di muka itu? Misalnya ada beban sewa, ada beban gaji, ada beban apa, dan segala macamnya. Dan kita lihat mana sih ada nggak pajak dibayar di muka untuk PPh 22, pajak dibayar di muka untuk PPh 23, atau mungkin pajak dibayar juga untuk PPh pasal 24, kredit pajak luar negeri. Gitu ya. Itu posisi default dari PPh 22. Begitu juga untuk PPh 23 tidak final. Maksudnya ini PPh 23 pure ya. Kalau PPh 23 final memang ada, Pak. Harusnya PPh 23 final itu ya masuknya 4 ayat 2. Contohnya apa, Pak? PPh 23 final. Bahasanya nih, ini harusnya saya coret nih, tidak finalnya itu. PPh 23 final, contohnya apa ya? Dulu ada dividen ya posisinya.
dianggapnya 23 final, padahal 4 ayat 2 juga akhirnya. Salah kaprah ya, berarti harusnya PPh 23 aja. Titik. Misalnya ada kegiatan pembayaran sewa sebesar 100 juta, ini sewa selain tanah dan bangunan ya, dikenakan pajak PPh 23 sebesar 2%. Kita coba jurnal dari sisi pemotong dan dari sisi pihak yang dipotong. Kalau kita sebagai penyewa, kita kan berarti punya kewajiban motong. Ya, kita bayar 100 juta, tapi duit yang kita keluarkan tidak 100 juta. Pak, kita potong dulu 2% PPh 23-nya. Berarti kita transfer misalnya 98 juta atau kita kasih dalam bentuk kas 98 juta. Sisanya yang 2 juta kita catat sebagai utang PPh 23. Ini di sisi pemotong, ya. Kebalikannya kalau di sisi pihak yang dipotong mirip dengan PPh 22 tadi. Muncullah PPh 23 dibayar di muka di sisi debitnya. Gitu ya. Kalau menjurnal PPh pasal 25 gimana Pak? Kan kita setor setiap bulan. Ya sudah, prinsipnya sama dengan PPh 23 untuk pihak yang dipotong. Ini juga bagian dari kredit pajak. Maka kita catat sebagai pajak dibayar di muka PPh 25 sebesar 25 juta, kreditnya kas atau bank. Simpel ya. Nah, ketika di akhir periode 1 tahun selesai, maka perusahaan membuat sebuah laporan laba rugi 1 tahun, ya, laba rugi Januari sampai dengan Desember misalnya. Disitulah kita melakukan istilahnya apa? Perhitungan berapa PPh terutang, berapa kredit pajak, berapa PPh kurang bayar. Dan semuanya itu kita coba simulasikan dalam bentuk jurnal. Artinya di akhir periode kita coba melakukan Recording in progress. bahasanya adjustment atau reklas, lupa saya. Misalnya perusahaan memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 2 miliar misalnya. Termasuk dalam penghasilan tersebut penghasilan dari luar negeri sebesar 400 juta yang telah diketong pajak sebesar 40%. Ini nanti kredit pajak luar negeri ya. Jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain adalah PPh 21 atas gaji dan honor sebesar 150 juta dan PPh 26 sebesar 50 juta atas penghasilan ekspatriat yang bekerja di perusahaan. Ini nanti nggak ada kaitannya. Ini hanya pengecoh aja. PPh 23 final sebesar 30 juta. Kalau final ya berarti 4 aja dong Pak. Ini juga sama. Ini nanti nggak ada kaitannya. PPh 23 sebesar 40 juta, PPh 24 160 juta, PPh 25 250 juta, dan PPh 22 sebesar 10 juta. Fokus kita adalah ke PPh output atau PPh yang dipotong dan dipungut pihak lain menjadi kredit pajak. Perusahaan mencatat pembayaran pajak dibayar di muka, baik final maupun tidak final sebagai pajak dibayar di muka dengan catatan seperti ini. Beban pajak total misalnya 500 juta. PPh terutang berarti ini ya. Kemudian sisi kreditnya ada pajak dibayar di muka pasal 22 10 juta, pajak dibayar di muka PPh 23, pajak dibayar di muka PPh 24 dan PPh pasal 25. Jumlahnya berapa tuh? 400 juta. Kurang dong 100 juta. Muncullah utang PPh pasal 29. Gitu ya. Muncullah utang PPh pasal 29 nilainya sebesar 100 juta. Yang bawah abaikan ini untuk mencatat terkait dengan PPh finalnya ya. Final dan juga apa ini? Kok ada PPh pasal 24. Yang ini aja, yang atas saja ya. Untuk laporan keuangan yang bagus ketika di masa Desember atau akhir periode laporan tahunan,
nanti tidak akan muncul namanya pajak dibayar di muka, kecuali laporannya LP, lebih bayar maksudnya. Ya. Untuk perusahaan yang bagus yang sifatnya kurang bayar, nanti munculnya hanya di sisi neraca, posisinya ada utang PPH atau utang PPH badan yang dikurang bayar. Utang PPH pasal 29. Untuk pajak dibayar di muka, semuanya sudah kita adjustment. Dulu kita kumpulin Januari sampai November, di akhir periode Desember, kita langsung balik, jurnal balik. Dulu di sisi debit, sekarang dikreditin semuanya. Gitu ya. Ini hanya untuk membalik, memunculkan posisi utang PPH pasal 29. Itu di bagian PPH, ada juga di bagian PPN. Gimana nyatatnya, Pak? Kalau misalnya di sini, saya catat sebagai PPN keluaran, ada PPN masukan. Cuman prinsipnya sama, itu kan PPN ya. Nanti nggak usah kita pisahin namanya. PPN keluaran, PPN masukan, nggak usah. Cuman sebagai pemahaman di sini kita memang munculkan. Ketika saat penjualan, maka kita catat, contohlah penjualannya secara kredit. Debitnya kita catat sebagai piutang dagang sebesar nilai yang seharusnya kita terima. Penjualan kita catat sebagai nilainya sebesar di nilai DPP. Kemudian selisihnya adalah PPN. PPN keluaran sebesar, kalau ini kita pakai 10% ya, 10% dari nilai DPP. Jadi misalnya jual barang harganya 300 juta, PPN-nya 10%, 30 juta. Maka kita catatnya, piutangnya berapa? Jangan 300 juta. Piutangnya tetap kita catat 330 juta. Kemudian penjualannya 300 juta, PPN keluarannya 30 juta. Gitu ya. PPN keluaran di sisi kredit. Kemudian pencatatan yang dilakukan saat melakukan pembelian. Ini kebalikannya, ini pajak masukan berarti ya. Harga barang misalnya 200.000 atau 200 juta, tadi 200 juta. Maka kita catat di bagian pembelian atau misalnya ada yang menganut prinsip langsung ke persediaan, boleh debitnya pembelian atau persediaan 200.000. Yang 20.000 kita masukkan sebagai pajak masukan di sisi debit, kreditnya utang dagang atau kas sebesar nilai 220.000. Oke. Di akhir masa, ini kan transaksi harian nih. PPN keluaran dan PPN masukan ini kita coba jumlah. Berapa sisi debit, berapa sisi kredit. Kalau lebih banyak di sisi debit, artinya apa? Ada yang tahu? SPT PPN-nya nanti bernilai lebih bayar. Karena lebih banyak pajak masukan, Pak, daripada pajak keluaran. Kebalikannya, kalau misalnya PPN keluarannya PPN sisi kreditnya lebih besar, maka SPT masa PPN-nya nanti bernilai kurang bayar. Gitu ya. Itu dilakukan setiap bulan di akhir periode nanti muncullah namanya laporan bulanan mungkin, laporan keuangan bulanan. Dan di akhir tahun PPN ini nanti akan muncul di sisi aktiva ataupun di sisi utang pasiva. Kalau muncul di sisi aktiva, artinya berarti SPT PPN masa Desembernya pasti lebih bayar. Kalau muncul di sisi pasiva, pasti SPT PPN masa Desembernya kurang bayar karena baru dibayar nanti Januari. Itu ya. Mudah-mudahan paham lah maksud saya. Itu. Ini untuk penjunalan PPN. Jadi ketika misalnya nanti dijunal ya nggak perlu kasih PPN keluaran, PPN masukan ya hanya satu aja PPN. Gitu. Itu sekilas untuk penjurnalan. Kemudian kita masuk ke bagian dari yang akan kita bahas di PSAK 46 mungkin ya. Ini kemarin di PPH Badan juga udah saya singgung deh.
Inilah bagian dari rekonsiliasi, di mana dia menyandingkan aturan melalui PSAK dibandingkan dengan aturan melalui undang-undang perpajakan, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, PMK, KMK maupun peraturan Dirjen Pajak, gitu ya. Dari dua aturan ini kita coba sinkronkan, namanya rekonsiliasi. Kita koreksi mana yang nggak diakui di pajak, tapi diakui di PSAK. Kalau udah sama-sama nggak diakui di pajak dan di PSAK kan nggak perlu ada rekonsiliasi ya. Pak, kenapa nggak sekalian aja pajak menganut aturan PSAK? Nggak bisa, ya. Karena beberapa hal memang harus diatur sendiri di aturan perpajakan. Ada juga yang ngomong mungkin misalnya, Pak, ya udah kita nggak ada laporan komersil, kita semuanya bikin laporan sesuai dengan Fiskus. Nggak bisa juga. Karena di dunia bisnis pasti akan memunculkan taruhlah biaya-biaya non deductible, tidak dapat dibebankan. Itu pasti muncul ya. Untuk usaha apapun sifatnya. Jadi nggak bisa, tetap harus bikin rekonsiliasi di akhir periode. Ada juga mungkin di salah satu slide ini, apakah laporan keuangan itu dibikin dua, Pak? Satu komersil, satu fiskal. Atau dari awal kita langsung bikin secara fiskal. Bagi saya, pendekatan penyajian laporan keuangan pajak itu hanya satu. Teman-teman tetap bikin dulu laporan keuangan komersil, di akhir periode baru kita rekonsiliasi. Itu yang paling benar. Ya, itu yang paling benar. Boleh rekonsiliasinya di tiap bulan atau langsung di 1 tahun terakhir. Jadi tidak ada istilahnya double pembukuan dong Pak, satu untuk pajak, satu untuk komersil. Salah. Pak, ada laba rugi fiskal, ada laba rugi komersil. Berarti neraca juga sama? Nggak ada. Neraca hanya satu ya. Nggak ada neraca fiskal dan neraca komersil. Yang ada itu hanya laporan laba rugi komersil dan laporan laba rugi fiskal. Gitu ya. Jadi pendekatan penyajian yang benar, tetap teman-teman input, jurnal, buku besar, dan sajikan dalam bentuk neraca dan laporan laba rugi secara PSAK. Baru nanti di akhir periode kita lakukan rekonsiliasi, mana yang dikoreksi positif, mana yang dikoreksi negatif. Habis itu nanti kita masukkan dalam pajak tangguhan untuk koreksi yang sifatnya sementara, temporer. Perbedaan prinsip akuntansi fiskal dan komersil. Ini kemarin juga mungkin sudah dibahas di PPH Badan. Adanya pengakuan yang berbeda antara penghasilan dan beban misalnya. Mungkin di sisi akuntansi secara PSAK, yang paling mencolok ini. Saya kasih contoh properti ya, ini rada pusing kemarin. Kalau misalnya di PSAK, dia tidak akan mengakui penghasilan sebelum serah terima kunci. Nah, waktu itu kita sempat berdebat dengan perusahaan properti, pengembang yang udah bonafit ya, tentu kalau perusahaan properti biasa sih mungkin mereka nggak pakai PSAK. Kita mencoba melakukan ekualisasi antara laporan laba rugi dibandingkan dengan PPN. Jomplang gede banget. Kita tanya, loh Pak, PPN Bapak sekian, kenapa di PPH Badan Bapak bilang penghasilannya sekian? PPH jual beli 4 ayat 2-nya juga sekian, selisihnya gede banget gitu kan. Dia ternyata tunjukkan sebuah aturan PSAK di mana salah satu prinsipnya dia baru mengakui itu sebagai penghasilan ketika sudah serah terima kunci. Jadi di awal periode itu perusahaan properti itu rugi terus, walaupun penjualannya fantastis. PPN-nya udah dibayar belum? Sudah.
PPh jual belinya udah dibayar belum? Sudah, ya. Semuanya sudah. Cuman di laporan laba rupiah belum diakui sebagai penghasilan. Makanya neracanya bombastis. Ada namanya aset masih masuk dalam kelompok aktiva dia. Gitu ya. Padahal secara fiskal, ya itu dianggapnya sudah harus dicatat istilahnya. Kalau nggak dicatat, kita nanti nggak bisa bayar PPh pasal 4 ayat 2. Kalau nggak dicatat, nanti nggak bisa diakui di PPN sebagai pajak keluaran. Itu ya. Jadi ini perbedaan prinsip antara fiskal dan komersil. Kemudian mungkin juga ada prinsip konsistensi, konservatisme, kemudian ada prinsip harga perolehan, mana yang diakui secara fiskal maupun komersil. Kalau misalnya, saya nggak tahu, untuk mesin atau misalnya ini deh, tanah dan bangunan, harga perolehan di komersil seperti apa? Kalau di pajak kan kita mengakui harga perolehan itu all in semuanya. Baik harga dari tanah dan bangunan yang dibayarkan, kemudian AJB-nya buat ngurusnya, pajak yang dibayarkan juga, PPh-nya, BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dibayarkan, itu merupakan satu kesatuan. Tapi mungkin di komersil ada beberapa yang nggak boleh dicatat sebagai harga perolehan. Oke. Kemudian ada konsep matching cost against revenue, gitu ya. Di komersil sepanjang itu bagian dari beban perusahaan, mungkin kita boleh mencatatnya sebagai biaya di laporan laba rugi. Tapi di fiskal, tidak semua biaya yang dikeluarkan itu boleh dibebankan. Kalau tidak ada kaitan langsung dengan penghasilan dia, maka itu tidak boleh dibebankan. Ya. Apalagi di sisi PPN. Contohnya, misalnya kita usahanya apa ya? Industri minyak goreng misalnya ya, atau industri pengolahan kelapa sawit misalnya. Kemudian ada beberapa biaya yang secara tidak langsung itu tidak berkaitan dengan usaha. Ya, contohnya misalnya apa? Biaya sewa apartemen, biaya pembelian mesin mobil yang mewah misalnya, atau biaya perjalanan dengan helikopter, pesawat, dan seterusnya. Nah, di prinsip PPN, salah satu pasal penjelasannya itu benar-benar menegaskan bahwa pajak masukan yang boleh dibebankan atau boleh menjadiin pajak masukan dikreditin di PPN itu adalah pajak masukan yang benar-benar terkait dengan kegiatan usaha secara langsung. Ya, secara langsung. Itu untuk PPN. Contoh di PPh bisa kita jumpai misalnya perusahaan bercampur antara penghasilan yang final dan non-final atau bukan objek pajak misalnya. Ada perusahaan toko bangunan sekaligus kontraktor. Untuk jasa konstruksi dia sudah dipotong final, Pak. Oke. Untuk jual beli tanah dan jual beli bahan bangunan tidak final. Ya. Maka kalau di komersil ya disatuin. Ini semua penghasilannya, ini semua biayanya. Tapi kalau di pajak nggak bisa. Harus dipisahkan berapa sih biaya untuk jasa kontraktor, berapa biaya atau harga perolehan untuk jual beli bahan bangunan. Jadi di-matchingin antara biaya dibandingin dengan penghasilannya. Kemudian ada lagi perbedaan di sisi metode. Mungkin di akuntansi ada banyak metode persediaan, tapi di pajak hanya diakui FIFO dan average.
Metode penyusutan di akuntansi mungkin hanya mengakui garis lurus dan saldo menurun di pajak, di pajak saldo menurun dan garis lurus di akuntansi banyak diakui misalnya gitu. Contoh lagi, kalau di akuntansi mengakui kompensasi kerugian tidak ada batas, di pajak hanya dibatasin selama 5 tahun. Gitu ya. Jadi memang banyak sekali perbedaan prinsip antara fiskal dan komersil. Jadi nggak bisa hanya satu laporan keuangan. Harus ada rekonsiliasi. Kemudian untuk metode pencatatan cash basis atau accrual basis mana yang dipakai? Di Undang-Undang Pajak kita mengadopsi accrual basis. Cash basis bisa dipakai, tapi harus ada penyesuaian. Gitu ya. Nah, muncullah konsep beda tetap dan beda waktu. Ketika tadi terjadi perbedaan ketentuan dari Undang-Undang Komersil, Undang-Undang PSAK dengan Undang-Undang Fiskal, maka perbedaan nanti kita klasifikasikan menjadi dua. Ada yang beda tetap, ada yang beda waktu. Beda tetap atau temporer disebabkan adanya aturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan di masa yang akan datang. Ya tetap aja nggak bisa dibebankan, Pak. Oke. Tetap aja itu menjadi penghasilan final. Tetap aja itu menjadi penghasilan bukan objek pajak. Itu namanya beda tetap. Beda waktu disebabkan aturan perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan di masa yang akan datang. Tadi contohnya piutang tak tertagih, ya, cadangan atau cadangan biaya, terus penyusutan, amortisasi, itu bagian dari perbedaan temporer. Mungkin karena terkait penggunaan metode atau terkait dengan ketentuan di Undang-Undang Fiskal sendiri. Kalau ini udah ya, kemarin di PPh Badan sudah saya sampaikan mana yang koreksi, mana yang tidak. Beda tetap kita identifikasi bisa di sisi penghasilan yang telah dipotong PPh final, karena aturan mana-mana aja yang masuk PPh final, bisa di sisi penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, atau di biaya yang termasuk dalam non-deductible expense atau tidak dapat dibebankan. Contohnya, yang final, kemudian yang bukan objek pajak, kemudian yang non-deductible. Mungkin di sini masih ada natura. Natura ini di Undang-Undang HPP terbaru ada ketentuannya ya. Sebagian bisa dibebankan, sebagian tidak. Beda waktu, ini relatif tidak ada perbedaan di sisi penghasilan. Ya, kalau tadi beda tetap, ini ada di sisi penghasilan maupun biaya. Tapi kalau untuk beda waktu, relatif hanya di sisi biaya. Ada di sisi penyusutan, mungkin masa manfaat, yang satu 4 tahun, akuntansi 5 tahun. Mulai penyusutan misalnya, yang satu bulan dianggap, 1 hari dianggap 1 bulan, yang satu kalau dalam bulan tersebut tidak lebih dari 15 hari, tidak dianggap penyusutan di bulan itu misalnya. Bisa juga terkait dengan cadangan, biaya cadangan piutang tak tertagih, biaya cadangan persediaan, ya, itu perbedaan waktu. Yang ketiga, penilaian persediaan. Kita pakai FIFO dan average, mungkin wajib pajaknya pakai metode yang lain, gitu ya. Maka itu lakukan rekonsiliasi, perbedaannya menjadi perbedaan temporary. Kemudian terkait dengan kompensasi rugi usaha fiskal, ya. Ini juga temporer. Kewajiban apa ya, kontingensi saya yang bikin slide juga lupa ya. Kewajiban di masa yang akan datang gitu ya.
Kemudian sewa guna usaha dengan hak opsi. Ini biasa dipakai untuk kemarin itu perbankan-perbankan yang sudah lebih modern, mereka tidak hanya meminjamkan sistem konvensional, tapi mereka biasa memakai ketentuan sewa guna usaha. Gitu ya. Karena itu pengakuannya nanti bebannya dilakukan secara penyusutan, mengakui harga perolehan juga di akhir periode setelah masa sewa guna usaha itu disepakati atau berakhir. Ada sewa guna usaha dengan hak opsi, lainnya adalah sewa guna usaha tanpa hak opsi, gitu ya. Ini identifikasi dari perbedaan waktu yang nanti menjadi konsen pajak tangguhan kita. Untuk penyusutan, ini ilustrasinya, beda waktu. Recording stopped. Contoh di sini, ada penyusutan nilai 10.000. Perusahaan sudah mencatat dengan PSAK, masuk ke masa manfaat 5 tahun, berarti